Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Waalaikumsalam. Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini, yaitu sebuah training khusus untuk core leader yang sudah memenuhi kualifikasi ya sebagai core leader, yaitu orang-orang yang betul-betul komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan via promosi gratisan sama berbayar ya. Makanya Bapak Ibu berhak untuk ikut acara malam hari ini. Jadi training core leader ini sekali lagi bukan sembarang training. Ya, hanya orang-orang yang sudah masuk kualifikasi ya core leader, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat yang berhak untuk ikut hadir malam hari ini. Ya, dan training core leader kita buat adalah untuk menyiapkan Anda bisa memimpin suatu saat. Itu bukan 1, 2, 3 orang, bukan puluhan, ratusan orang, bukan ribuan, tapi memimpin jutaan orang di bawah Anda. Ya, bagaimana Anda menjadi leader-leader hebat, ya, menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi timnya Anda masing-masing, ya, dan luar biasanya sekali lagi Anda nanti itu bukan memimpin ratusan orang, ribuan orang Bapak Ibu, ya. Anda akan memimpin jutaan orang. Oleh karena itu, ya Anda perlu meningkatkan kapasitas Anda, perlu upgrade kapasitas Anda, upgrade mental Anda. Di mana? Yaitu di training hari Minggu ini. Makanya Bapak Ibu betul-betul hadirkan semua core leader Bapak Ibu ya di training setiap hari Minggu supaya mereka mengerti bagaimana membangun bisnis ini. Itu poinnya. Ya, bagaimana mereka paham membangun bisnis ini. Ya, karena bisnis ini kalau Bapak Ibu nggak ngerti ilmunya, asal jalan, maka Bapak Ibu dipastikan tidak akan pernah sukses di bisnis ini. Ya, jadi betul-betul kuncinya bisnis ini tuh di materi hari Minggu. Ya, kalau hari Senin itu berbicara project bisnis ini, marketing plan-nya, cara kerjanya. Ya, kalau hari Rabu itu berbicara membangun mitra baru, hari Jumat juga membangun mitra baru. Cuma kalau hari Minggu ini betul-betul bagaimana Anda itu memimpin nantinya. Bagaimana Bapak bisa membangun tim ini secara luar biasa. Bagaimana Anda bisa memimpin ratusan ribu bahkan jutaan orang di bawah Anda. Nah, itulah training hari Minggu. Makanya Bapak Ibu harus paham betul, kuasai betul ilmu yang kita sampaikan malam hari ini, ya. Dan sebelum saya menyampaikan materi malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi Anda sudah berada di track yang benar. Ya, jadi sekali lagi selamat. Anda sudah berada di track yang benar, jalur yang benar, yaitu apa? Core leader. Karena kabar gembiranya, orang-orang yang hari ini akan nyampe finish itu siapa? Yaitu orang-orang yang betul-betul masuk kualifikasi core leader. Kalau hanya sekedar mitra biasa, ya, hanya member biasa, kita pastikan tidak akan pernah nyampe garis finish. Yang bisa nyampe garis finish itu hanya core leader. Core leader. Nah, core leader ini betul-betul akan menjadi apa ya? Gerbang awal Anda untuk memastikan Anda sukses di Cimu. Jadi kalau tim Anda, mitra Anda ini belum jadi core leader, ya ini pastikan segera jadi core leader. Karena kalau mereka nggak jadi core leader, ya nggak kemana-mana Bapak Ibu. Cepat atau lambat mereka tidak akan pernah ya bisa eksis di bisnis ini. Ya cepat atau lambat mereka akan keluar dari grup WhatsApp tim inti Cimo Nasional, ya maupun hari ini di grup-grup yang lainnya gitu. Ya oke. Saya langsung masuk ke materi malam hari ini. Tolong fokus untuk belajar semuanya, terutama hari ini yang baru masuk training kualifikasi core leader malam hari ini. Ya, jadi inti dari bisnis ini itu apa sih Bapak Ibu? Ya, ini Bapak Ibu harus paham dulu. Ya, inti dari bisnis ini itu adalah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu fokusnya nih ya fokusnya. Kalau fokus itu betul-betul ya satu tujuan gitu loh. Yaitu apa fokusnya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan passive income ya 100 juta ya minimal 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan maksimal 20 bulan. Nah, sekarang untuk menjawab ini itu bagaimana ilmunya? Bagaimana strateginya? Bagaimana caranya? Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami, yang betul-betul harus kuasai.
Kalau Bapak Ibu nggak tahu ini, maka Bapak Ibu akan sulit sekali untuk menaklukkan 100 juta per bulan ini dalam waktu 10 sampai 12 bulan. Jadi ini targetnya jelas, waktunya juga jelas. Ya, jadi sekali lagi targetnya jelas, waktunya juga jelas. Nah, ada 3 poin yang Bapak Ibu harus pahami, yang harus Bapak Ibu kuasai untuk menaklukkan ini Bapak Ibu. Ya, ini bahkan garis finish nih. Ya, siapapun yang betul-betul paham 3 poin ini atau 3 strategi atau 3 hal yang sangat penting ini, dan kalau Anda praktekkan betul-betul setiap hari, maka dipastikan Andalah yang akan jadi pemenang bisnis ini. Andalah orang-orang yang nantinya akan memastikan sampai garis finish, ya. Nah, itu. Nah, poin pertama adalah apa? Ya. Bapak Ibu di bisnis ini sekali lagi fokusnya itu bekerja membangun aset. Ya, bekerja ya membangun aset. Ya, jadi bukan bekerja untuk uang sekali lagi. Ya, jadi di bisnis ini sekali lagi Anda itu bekerja membangun aset, bukan bekerja untuk bonus, untuk komisi, untuk hari ini duit, tapi membangun aset. Ya, kenapa? Karena ini adalah bisnis jaringan, Bapak Ibu. Ingat, ini bisnis jaringan. Jadi bukan Anda itu sedang berdagang atau sedang jualan. Kalau Anda hari ini fokusnya membangun uang, komisi, bonus, duit, maka Anda tidak tepat di bisnis jaringan, Bapak Ibu. Saya sarankan mending Anda jualan. Jualan baju, jualan sepatu, jangan jualan jilbab, jualan makanan, minuman yang sekali ada yang beli, Anda dapat duit. Nah, di bisnis ini bukan begitu, Bapak Ibu. Ya, di bisnis jaringan itu fokusnya adalah bangun aset. Nah, asetnya itu siapa? Ya, asetnya itu siapa yang harus Anda bangun di sini, ya. Nah, asetnya itu adalah core leader aktif, ya, generasi 1 sampai generasi 20, ya. Jadi aset yang harus Anda bangun di bisnis ini itu adalah core leader aktif generasi 1 sampai 20. Nah, core leader itu siapa? Ya, core leader itu siapa? Yaitu orang yang menjalankan ya sistem BBS, ya, orang yang hari ini komitmen untuk sukses ya 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal 20 bulan ke depan, ya, dan orang yang hari ini menjalankan buku 7 CKS BBS, dan orang yang hari ini ya menjalankan buku laporan program harian. Nah, itu core leader aktif. Nah, yang Anda bangun itu ya. Jadi yang harus Anda bangun itu aset core leader aktif generasi 1 sampai 20. Ya. Jadi generasi 1 yang harus Anda bangun itu minimal itu harus ada 2 core leader aktif, saya singkat CLA. Ya. Generasi 2 yang harus Anda bangun itu minimal itu ada 4 core leader aktif. Ya. Generasi 3 yang harus Anda bangun ya, itu adalah 8 core leader aktif. Ya, ini. Jadi generasi 1 itu siapa? Yaitu orang yang Anda ajak langsung. Jadi bagaimana caranya dari orang yang Anda sponsori langsung, orang Anda ajak langsung, itu Anda ya menemukan minimal itu 2 core leader aktif. Minimal 2 core leader aktif. Ya. Nah, ini. Nah, nanti Anda bantu, Anda dampingi, Anda ajarkan 2 core leader aktif ini, yang generasi 1 Anda ini, masing-masing juga hari ini bisa membangun 2 core leader aktif di bawah generasi 1 mereka. Artinya Anda punya generasi 2, 4 core leader. Nah, sama 4 core leader ini pun juga ajarkan, dampingi, ya kan, support mereka, supaya mereka masing-masing juga punya 2 core leader aktif. Ya, di bawah mereka. Sehingga Anda punya generasi 3, 8 core leader aktif. Ya. Nah, generasi 1, generasi 2, 3 inilah yang kita sebut sebagai fondasi bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi, ibaratkan Anda itu pengusaha yang hari ini lagi bangun gedung, jadi Anda itu ibaratkan sebagai seorang pengusaha, Bapak Ibu, yang hari ini tuh lagi bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Nah, itu. Nah, sebelum jadi lantai 1 sampai 20,
maka Anda jangan ngomongin duit, jangan ngomongin bonus, jangan ngomongin komisi, jangan ngomongin ibaratkan keuntungan. Tapi Anda fokus 10 sampai 12 bulan ke depan itu bangun gedung lantai 1 sampai 20. Ya, itu. Jadi hilangkan sekali lagi di pikiran Anda itu bonus, komisi, duit. Kalau Anda betul-betul pingin sukses 10 sampai 12 bulan ke depan dapat 100 juta per bulan. Ya. Jadi jangan pernah ketika lantai 1 belum jadi Anda sudah ngomongin bonus. Lantai 2 belum jadi Anda sudah ngomongin duit, bonus, komisi. Lantai 3 belum jadi Anda sudah ngomongin bonus, komisi, ya duit, uang. Ya, kalau Anda sudah bergeser mindset Anda, fokus Anda bergeser ke uang, maka saya pastikan cepat atau lambat Anda akan berhenti di bisnis ini. Cepat atau lambat Anda akan keluar dari grup WhatsApp Core Leader. Kenapa? Karena fokus Anda bukan ke aset lagi, tapi fokus Anda ini sudah ke uang Bapak Ibu, ke komisi atau bonus. Ya. Tapi kabar gembiranya nih, sekalipun Anda fokusnya bangun aset, ya, sekalipun Anda fokusnya bangun gedung lantai 1 sampai 20, ya, bukan berarti bonus Anda itu nggak ditransfer tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya sama perusahaan. Bukan berarti ya harus jadi 20 generasi dulu terus baru dapat bonus, bukan begitu Bapak Ibu. Bukan berarti gedung lantai 1 sampai 20 baru jadi terus baru dapat duit, enggak begitu teman-teman. Ya, artinya walaupun Anda fokusnya itu membangun generasi 1 sampai 20, Anda fokusnya 100% itu membangun gedung lantai 1 sampai 20, tetap yang namanya bonus Anda itu akan terus dibayarkan oleh perusahaan. Sekalipun Anda nggak fokus ke sana. Sekalipun Anda nggak mikirin bonus, nggak mikirin komisi, nggak mikirin hari duit, nggak mikirin uang. Pokoknya ada di pikiran hati Anda, di action Anda, itu hanya bagaimana saya secepatnya punya generasi 1, 2 core leader. Bagaimana saya itu generasi 2 punya 4 core leader. Bagaimana caranya generasi 3 itu saya punya 8 core leader aktif. Jadi ibaratnya itu bagaimana caranya saya punya fondasi generasi 1 sekuat mungkin, secepat mungkin. Generasi 2 juga begitu, generasi 3 juga seperti itu. Jadi ibaratkan kayak satu contoh lagi, Anda bikin saluran pipa. Anda mau memindahkan air dari pegunungan ke desa Anda, karena desa Anda kekurangan air. Jadi Anda itu butuh 20 pipa. Ya, Anda butuh 20 pipa sehingga nanti Anda harus bikin saluran pipa 1, saluran pipa kedua, saluran pipa ketiga. Ya, nah itu yang harus Anda fokuskan. Ya, jangan Anda fokusnya itu apa? Ya, belum jadi salurannya, Anda sudah ngomongin air. Ya, Anda sudah ngomongin lo pipanya lo belum jadi. Ya, sekali lagi pipanya lo baru jadilah pipa 1, baru jadi saluran pipa 1, belum jadi. Ya, saluran pipa 2 juga belum jadi, saluran 3 belum jadi. Nah, kok udah ngomongin air, kan begitu perumpamaan. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda mau selamat di bisnis ini, kalau Anda mau betul-betul sukses di bisnis ini, kalau Anda betul-betul memastikan garis finish, memastikan nyampe garis finish 100%, 1000%, hilangkan di pikiran hati Anda itu adalah bonus komisi. Ya. Selama aset Anda belum jadi generasi 1 sampai 20, jangan sekali-kali fokusnya Anda ke bonus atau komisi. Sekali Anda bergeser ke bonus atau komisi, selesai Anda. Anda tidak akan kemana-mana di bisnis ini. Kenapa? Karena begitu Anda hari ini nggak dapat bonus, Anda begitu ditawarkan marketing plan perusahaan lain, Anda akan pindah dengan mudah sekali, pindah perusahaan. Kenapa? Ya karena Anda fokusnya ke komisi, ke bonus gitu loh. Nanti di perusahaan yang baru pun juga seperti itu. Begitu Anda sudah nggak dapat duit, nggak dapat bonus, nggak dapat komisi, begitu nanti dapat dapat tawaran promosi marketing marketing plan lain, pindah lagi nanti Bapak Ibu. Ya, akhirnya disebut sebagai kutu loncat. Orang-orang seperti ini yang akhirnya membuat dalam tanda kutip citra bisnis jaringan itu semakin jelek. Ya, dan kalau Anda melakukan situasi kondisi seperti ini sampai kapanpun sampai Anda meninggal akan terus bekerja untuk uang, bekerja untuk uang, terus bekerja untuk uang. Dan ini saya pikir Anda juga nggak mau kan? Kalau Anda tidak mau bekerja untuk uang sampai Anda meninggal,
maka di pikiran hati Anda, di action Anda itu jangan pernah mikirin uang. Jangan pernah mikirin bonus, jangan pernah mikirin duit. Tapi pikirkanlah pipa satu saya ini sudah jadi belum? Pikirkanlah lantai satu saya ini sudah jadi belum? Pikirkan pipa dua saya ini sudah jadi belum? Saluran pipa tiga saya sudah jadi belum? Itu yang harus Anda pikirkan Bapak Ibu. Ya, jadi itu betul-betul menjadi prioritas yang paling penting di bisnis jaringan. Ya, ini yang harus Anda betul-betul pahami. Jadi mulai malam hari ini, paradigma Anda membangun bisnis jaringan itu fokusnya membangun aset, bukan untuk uang, bukan bekerja untuk bonus, komisi, atau duit. Ya, itu nomor 2 juta. Selama belum jadi 20 generasi, selama belum jadi generasi 1 sampai 20, jangan pernah Anda mikirin bonus. Kapan Anda mikirin bonus nanti? Kalau sudah jadi generasi 1 sampai 20. Kalau sudah jadi lantai 1 sampai 20. Kalau sudah jadi saluran pipa 1 sampai pipa 20. Ya, itu yang harus Anda betul-betul pikirkan Bapak Ibu. Selama Anda hari ini fokusnya hari ini betul-betul ke aset, maka betul-betul Anda itu akan betul-betul bisa mengamankan step by step ya aset Anda. Anda bisa membangun generasi 1 dengan mudah, Anda bisa membangun hari ini generasi 2 Anda dengan mudah, generasi 3 Anda dengan mudah, ya. Nah, ini yang harus Anda betul-betul fokuskan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya mulai besok Anda ini kan core leader nih, Anda ini kan pemimpin, Anda ini seorang pengusaha. Mindset Anda itu harus benar. Ini bisnis jaringan Pak ya, bukan sedang Anda itu berdagang. Bukan Anda itu sedang bekerja kayak di kantoran. Ya, bukan seperti kayak Anda jualan di lapak atau di toko dan sebagainya. Ini bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan. Ini Anda seorang pengusaha yang punya perusahaan besar. Ya, pengusaha itu fokusnya apa sih Bapak Ibu kalau pengusaha di luar sana? Dia bangun bangun kekuatan perusahaan dulu Bapak Ibu. Supaya nanti begitu nanti perusahaan ditinggalin, itu perusahaan tetap jalan. Itulah pengusaha. Ya, jadi bagaimana secepatnya dia mungkin 1 sampai 2 tahun dia terjun di lapangan. Dia terjun di lapangan. Karena dia lagi membangun kekuatan perusahaan. Ya, begitu nanti sudah jalan, dia akan tinggalkan jalan-jalan liburan dan walaupun dia liburan, perusahaan di Indonesia itu tetap jalan. Nah, itulah pengusaha. Ya. Jadi dia itu puasa dulu 1 sampai 2 tahun, puasa dulu. Nah, sekarang Anda siap nggak hari ini? Ya, 10 sampai 12 bulan itu puasa. Puasa dalam arti apa? Nggak mikirin bonus gitu, nggak mikirin komisi. Kalau Anda betul-betul siap, maka Anda akan sukses di sini. Tapi kalau Anda nggak siap, ya 10 sampai 12 bulan ke depan, maka mending Anda tidak usah di bisnis jaringan. Lebih baik Anda jualan. Lebih baik Anda jualan. Ya, lebih baik Anda dagang atau lebih baik Anda bekerja dari pagi sampai sore di kantoran atau di pabrik atau di mana gitu. Ya, lebih baik seperti itu. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, kalau Anda betul-betul memahami bisnis jaringan, kalau Anda betul-betul memposisikan sebagai seorang pengusaha, maka pikiran Anda itu hanya satu, aset, 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 aset. Ya, generasi 1 saya gimana ya? Sudah jadi belum? Lantai 1 saya sudah jadi belum? Itu yang harus Anda pikirkan Bapak Ibu. Selama Anda hari ini mikirnya itu, aman Bapak Ibu, aman bisnis Anda. Ya. Oke ya, sekarang poin pertama saya harap Anda mulai besok atau malam hari ini, mindset Anda itu sudah harus betul-betul tepat. Ya, mindset Anda harus tepat. Anda harus siap puasa 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Seperti seorang pengusaha kalau belum jadi 20 lantai ya nggak mikirin keuntungan gitu loh. Justru yang dipikirin itu kan gimana caranya lantai 1 saja di lantai 2 saja di lantai, nggak pernah mikirin duit, nggak pernah mikirin hari ini komisi, nggak pernah mikirin keuntungan atau profit, enggak. Tapi bagaimana caranya lantai 1 sampai 20 saja. Nah, itu pengusaha. Tapi kalau Anda sedikit-sedikit komisi, sedikit bonus, ya sedikit-sedikit uang, sedikit anu, ya sudah. Ya tinggal nunggu waktu aja Anda, tinggal nunggu waktu. Ya. Ingat ya, Anda core leader ya, Anda core leader, Anda ini calon pemimpin. Salah sedikit Anda melangkah, maka pasukan Anda juga akan salah semuanya. Itu yang harus Anda harus hati-hati.
Mumpung Anda masih memimpin ratusan puluhan orang, ya, mumpung masih memimpin sedikit orang. Kalau Anda dari awal sudah nyontoin salah, bahaya Bapak Ibu. Ya, bahaya. Kalau nanti Anda memimpin ribuan orang, kalau semuanya masuk jurang, jurang semua itu. Karena Anda salah jalan gitu loh. Harusnya lurus, Anda belok kanan dan belok kanan itu jurang gitu loh. Anda masuk jurang, tim Anda masuk jurang semua. Karena apa? Karena Anda hari ini salah jalan. Udah dikasih tahu sama mentornya, itu harus lurus. Ternyata Anda belok kanan gitu. Karena Anda menyangka bahwa belok kanan itu bisa menjadi jalan instan untuk sukses gitu loh. Nah, justru jalan belok kanan itu adalah jalan menuju jurang Anda yang akan membuat tim Anda juga masuk jurang semua. Nah, itu hati-hati. Ya, karena Anda ini adalah core leader. Anda ini akan jadi pemimpin. Salah sedikit, Anda akan salah semua. Ya, jadi mindset Anda harus benar dulu sekarang. Mindset Anda fokus bekerja membangun aset. Amankan generasi 1, 2, 3 dulu, karena ini pondasi. Ya. Nah, karena apa? Generasi 4 itu sudah by system. Anda nggak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20. Generasi 4 sampai 20 itu jalan sendiri. Ya, jalan sendiri by system. Ya, by system. Ya, jadi sistem yang menggerakkan generasi 4 sampai 20 Anda, bukan Anda. Kalau generasi 1, 2, 3 mungkin masih dalam pantauan Anda. Karena itu pondasi, masih dalam pantauan kontrol Anda. Ya. Generasi 1 saya gimana ya? Sudah on system belum? Generasi 1 saya gimana ya? Ya, sudah hari ini punya buku 7 checklist BBS belum? Generasi 1 saya sudah punya buku laporan program harian belum? Nah, itu wilayah kontrol Anda. Tapi kalau hari ini generasi 4 sampai generasi 20 itu bukan wilayah kontrol Anda, Bapak Ibu. Itu sudah menjadi wilayah ya generasi 2 Anda, generasi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Contoh kayak generasi 20 yang mikirin siapa? Ya mikirin ya generasi 19, 18, 17 Bapak Ibu. Nggak perlu Anda turun sampai generasi 20 karena generasi 20 sudah menjadi tanggung jawab generasi 17, 18, 19 Anda. Seperti Anda bertanggung jawab generasi 1, 2, 3 Anda. Nah, itu namanya apa? Itu namanya by system. By system. Bukan Anda yang menggerakkan bisnis ini, tapi yang menggerakkan bisnis ini adalah sistem. Nah, sebentar lagi saya akan terangkan nomor 2 ini. Ya, jadi paham ya. Jadi generasi 4 sampai 20 itu otomatis jalan sendiri sekalipun Anda nggak turun sampai generasi 4 Anda 5, 6, 7 sampai 20. Semuanya sudah digerakkan oleh sistem. Ya. Hanya generasi 1, 2, 3 Anda lah yang menjadi pantauan Anda. Ya, supaya tetap mereka itu fokus bekerja membangun aset. Jangan bergeser mereka itu ke bonus. Ya, ke bonus. Jadi ingat ya, seperti kayak petani itu loh. Petani itu kan 4 bulan kan puasa tuh. Kapan dia ngomongin panen? Ya setelah 4 bulan. Ya, Anda siap nggak seperti seorang petani yang puasa 4 bulan? Ya, nggak ada petani itu baru nanem kok ngomongin panen, baru ditanam itu. Ya, baru ngomongin nyirami pupuk udah ngomongin panen, padahal baru disirami, baru dipupuk. Nanti Bapak Ibu ngomongin panen tuh nanti kalau sudah 4 bulan. Ini contohnya kayak petani padi. Padi itu kan rata-rata kan umurnya 4 bulan. Ya sama di bisnis jaringan Cimo ini sama. Anda jangan sekali lagi, kalau generasi 1 Anda ini belum 2 core leader, jangan mikirin bonus, jangan mikirin komisi. Ya, biarkan itu menjadi tanggung jawab IT. Biarkan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Anda nggak usah mikir ke sana. Uang Anda nggak mikirin bonus pun itu loh, Anda tetap ditransfer bonusnya. Bonusnya tiap hari, tiap minggu juga ditransfer, sekalipun Anda nggak mikirin bonus. Ya, tapi kalau Anda sedikit-sedikit ngomongin bonus, sedikit ngomong komisi, sedikit bonus, ya akhirnya apa? Anda lupa bahwa aset Anda itu belum jadi. Anda lupa bahwa generasi 1 Anda itu belum ada 2 core leader. Generasi 2 Anda itu belum ada 4 core leader aktif. Generasi 3 belum ada 8 core leader aktif. Lupa. Karena apa? Karena Anda terlalu pusing mikirin bonus. Anda terlalu apa ya? Mikirin 100% ke bonus gitu. Karena akhirnya apa? Anda lupa membangun aset Anda. Ketika Anda sudah lupa membangun aset, maka disitulah ya detik-detik Anda untuk berhenti di sini tinggal nunggu waktu. Ya, tinggal nunggu waktu. Nah, ini artinya leader Anda itu akan memantau Anda, Bapak Ibu. Saya akan memantau Anda.
terutama yang hari ini di core leader itu betul-betul satu. Wes salah kok ya. Ya, paham ya nomor 1 ya? Oke, sekarang saya masuk ke poin 2. Ya, tolong perhatikan poin 2. Kalau Bapak Ibu hari ini ya pingin bangun aset, nyawanya aset itu di mana? Ya ini harus paham Bapak Ibu. Ya, jadi saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu poin 2. Bapak Ibu harus paham nyawanya aset itu apa? Nyawanya aset itu adalah sistem BBS Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bangun aset core leader aktif generasi 1 sampai 20, maka Anda wajib menjalankan sistem BBS karena itu nyawanya. Jadi artinya apa? Bisnis Anda ya itu wajib digerakkan oleh sistem. Digerakkan oleh sistem BBS. Ya. Jangan pernah hari ini bisnis Anda digerakkan oleh Anda. Apa bedanya bisnis Anda digerakkan oleh sistem sama digerakkan oleh Anda? Contoh, ya, di sini ada mesin sosis, ya. Nah, gimana cara yang bikin sosis? Di situ ada daging ayam, ada daging kerbau, ada daging sapi, ada daging bebek. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mau bikin sosis? Maka Anda tinggal masukkan daging itu ke dalam mesin sosis, lalu tekan tombol powernya, maka mesin itu akan bekerja sedemikian rupa dalam waktu tertentu. Maka apa? Ya, misalkan dalam waktu setengah jam, maka dalam waktu setengah jam akan keluar sosis yang Anda inginkan. Sama di bisnis ini juga seperti itu Bapak Ibu. Anda punya mitra baru dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga, ada hari pedagang, ada petani, ada mahasiswa, ada pelajar. Nah itu kan seperti kayak daging ayam, daging kerbau tadi, daging sapi dari berbagai latar berbeda tadi, masukkan ke dalam sistem. Ya, masukkan ke dalam mesinnya. Mesinnya itu apa? Sistem BBS. Lalu tekan tombol powernya. Nah, tombol powernya itu apa? Ya, tombol powernya itu adalah training sama privat BBS. Jadi nyawanya sistem itu adalah training sama privat BBS. Ya. Jadi nyawanya sistem, ya, nyawanya sistem itu adalah training, ya, dan privat BBS. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini yang harus Anda pahami. Ya, jadi nyawanya sistem itu di-train sama privat BBS. Jadi bisnis Anda itu harus digerakkan oleh training sama privat BBS. Ya. Baru di situ akan betul-betul tercipta yang namanya duplikasi. Ya, duplikasi itu apa? Anda menjalankan sistem, Anda hari ini on sistem, maka ketika Anda on sistem, maka tim Anda pun juga akan on sistem. Generasi 1 sampai 20 Anda itu juga on sistem. Nah, itu namanya duplikasi. Ya. Jadi kalau Anda ingin duplikasi berjalan, maka pastikan diri Anda itu selalu hadiri training sama privat BBS dan gerakkan tim Anda itu dengan mesin BBS. Dengan sistem BBS. Dengan training sama privat BBS. Jadi ingat ya, nyawanya aset itu di sistem BBS. Ya, nyawanya aset itu di mana? Training sama privat BBS. Nah, training sama privat BBS ini akan melahirkan yang namanya duplikasi. Ya, akan melahirkan yang namanya duplikasi. Duplikasi itu apa? Anda menjalankan sistem, tim Anda generasi 1 sampai 20 juga nanti akan menjalankan sistem. Siapa itu? Ya core leader aktif tadi. Ya, kalau Anda menjalankan sistem kan Anda core leader. Anda core leader aktif. Maka Anda akan menemukan core leader aktif di generasi 1 sampai 20 Anda yang juga menjalankan ya sistem seperti Anda. Ya. Ya, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bisnis Anda tidak digerakkan oleh training sama privat BBS, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Duplikasi pasti macet. Ya, kalau duplikasi macet, ini yang berbahaya Bapak Ibu.
Ini yang berbahaya. Apa? Multiplikasi juga macet. Ya. Multiplikasi itu apa sih Bapak Ibu? Multiplikasi itu nih, multiplikasi itu ya generasi 1 2 core leader aktif ya. Itu namanya multiplikasi. Generasi 2 4 core leader aktif. Nah, ini namanya multiplikasi. Ya, 2 4 core leader aktif ya. Generasi 3 ya, ini core leader aktif. 8 core leader aktif. Nah, ini multiplikasi. Jadi multiplikasi itu tergantung duplikasi Bapak Ibu. Nah, duplikasi tergantung seberapa kuat ya kehadiran training privat Anda sama tim Anda. Itu akan menentukan apakah duplikasi itu bisa berjalan atau tidak di generasi 1 sampai generasi 20 Anda. Ya. Jadi sekali lagi, multiplikasi ini akan jalan kalau duplikasi jalan. Duplikasi jalan itu kalau Anda hadir selalu di training sama privat BBS dan tim Anda dari generasi 1 sampai 20 pun juga selalu hadir di training sama privat BBS. Ya. Nah, nanti efeknya begitu multiplikasinya ya multiplikasi jalan, ya ini misalkan lancar ya. Ya duplikasi lancar otomatis ya multiplikasi lancar, tapi kalau duplikasi macet otomatis ya multiplikasi macet, sebaliknya begitu gitu. Nah, multiplikasi ini akan melahirkan yang namanya leverage, Bapak Ibu. Ya, leverage. Nah, leverage itu apa sih, Bapak Ibu? Leverage itu bonus Anda. Ya, gampangnya itu leverage itu bonus Anda, komisi Anda. Jadi bonus Anda itu tergantung seberapa kuat perkembangan generasi 1, 2, 3 Anda. Semakin bertumbuh generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 Anda terus berkembang, maka dipastikan bonus Anda juga akan berbanding lurus Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa bonus Anda itu macet? Karena leverage macet. Leverage macet karena duplikasi macet. Duplikasi macet kenapa? Karena Anda sama tim Anda jarang training, jarang privat. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi masalahnya ya akar persoalannya itu karena jarang training, jarang privat. Kalau yang nggak hadir mah nggak usah dibahas ya. Kalau tidak hadir training sama privat nggak usah dibahas. Udah pasti ya berhenti aja di sini. Nah yang saya bahas itu yang jarang. Jarang itu apa sih? Jarang itu hari ini hadir, besoknya nggak hadir, besoknya nggak hadir, besoknya hadir. Nah itu yang disebut jarang. Ya. Tapi yang disebut dengan on system itu selalu hadir di training sama privat BBS apapun kondisinya. Ya, kecuali ada 5 masalah yang hari ini memang kita wajarkan tidak hadir. Apa sakit? Yang pertama Anda sakit, yang kedua ada keluarga yang sakit, ketiga ada hajatan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, yang keempat memori Anda kecil sehingga tidak bisa menginstal aplikasi Zoom, ya. Yang kelima karena sinyal Anda jelek sehingga Anda tidak bisa hadir secara live seperti kayak malam hari ini. Nah, kalau ketemu 5 ini mungkin kita masih maklumi Anda nggak hadir. Tapi kalau nggak ada 5 ini terus Anda nggak hadir, nah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ini yang berbahaya. Artinya Anda sudah keluar dari sistem. Ya. Itu Anda sudah keluar dari relnya. Bayangkan kereta api itu kalau sudah keluar dari relnya gimana Bapak Ibu? Hancur itu kereta api Bapak Ibu. Makanya jangan sampai coba-coba Anda, ini sudah relnya ini sudah bagus nih relnya nih dari Jakarta Surabaya, yaitu relnya sudah tepat. Lah kalau Anda keluar dari rel, ya keluar dari rel apa yang terjadi? Anda nggak akan pernah nyampe Jakarta. Ibaratkan berangkatnya dari Surabaya, Anda sudah ada relnya kan, relnya lurus dari Surabaya ke Jakarta, lurus, ya. Lah itu Anda keluar dari rel tuh, kereta Anda, oh, udah selesai Anda. Selesai. Keluar dari rel itu apa? Anda sudah nggak on system. Pokoknya kalau Anda nggak on system itu artinya sudah keluar dari jalur aja. Sudah keluar dari track. Kalau udah keluar track nggak segera Anda masuk ke jalur, udah Bapak Ibu tinggal nunggu waktu. Duplikasi macet, multiplikasi macet, leverage macet. Artinya apa? Bonus Anda juga segitu-segitunya, nggak akan pernah bertumbuh berkembang. Multiplikasi, ya udah pasti mitra Anda segitu-segitu aja. Kenapa? Ya duplikasinya nggak jalan gitu loh. Duplikasi nggak jalan kenapa? Ya ujung-ujungnya karena Anda jarang training, jarang privat. Atau tim Anda jarang training, jarang privat. Nah itu Bapak Ibu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, jadi sekali lagi, pastikan diri Anda dulu yang on system.
Pastikan diri Anda dulu on system, baru arahkan tim Anda itu on system. Ya. Nah, kenapa kok Anda itu harus on system, Bapak Ibu? Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Ada 5 manfaat kalau Anda on system. Yang pertama, ya, keuntungan Anda on system. Yang pertama, ya, Anda impiannya terjaga. Sadari betul, ketika Anda itu promosi, Anda presentasi, Anda follow up, Anda memimpin mitra, itu akan ada banyak gesekan, Bapak Ibu. Gesekannya itu luar biasa. Dari promosi sudah dapat gesekan dari prospek Anda. Presentasi juga ada gesekan dari warm market Anda. Ya, follow up juga ada gesekan dari warm market Anda. Begitu mereka jadi mitra, itu juga ada gesekan dari mitra Anda. Begitu mereka jadi core leader, itu juga ada gesekan dengan core leader Anda. Nah, kalau Anda tidak on system, maka impian Anda itu seperti kayak pohon, jarang disirami, jarang dipupuk, jarang dirawat. Akhirnya apa? Lama-lama kelamaan layu. Kalau udah layu, lama-kelamaan mati. Nah, itulah impian Anda. Sekalipun Anda baru bergabung tuh semangat 45, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, semangatnya luar biasa. Tapi kalau Anda lupa nggak nyirami pohon itu, nggak mupuk tanaman itu, nggak ngerawat tanaman impian Anda, maka harus Anda betul-betul sadari dari sekarang. Impian Anda makin lama makin layu. Makin lama makin layu. Ya. Ya, jadi kalau Anda hari ini lupa bahwa semangat Anda itu harus disirami tiap hari, dipupuk tiap hari. Ya. Dijaga tiap hari dengan apa? Dengan on system. Jadi orang-orang yang on system, yang sering promosi, sering presentasi, sering follow up tiap hari, sering lihat rekaman tiap hari, selalu hadir training sama privat, BBS. Orang-orang inilah yang impiannya terus terjaga. Impiannya terus bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena disirami terus tiap hari. Karena dipupuk tiap hari, karena dirawat tiap hari, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, ya, orang-orang yang jarang hari ini promosi, jarang presentasi, jarang follow up, itu kan jarang digesek, jarang dapat gesekan dari prospek, uang market, dari mitra kan. Tapi justru orang-orang inilah yang akan berhenti di sini, Bapak Ibu. Justru orang-orang yang jarang presentasi, jarang promosi, jarang follow up, jarang hari ini memimpin mitra-mitra, ya, jarang dapat gesekan dari prospek, uang market, mitra, justru orang-orang ini yang cepat atau lambat akan berhenti, Bapak Ibu. Tapi anehnya sebaliknya, orang yang hari ini tiap hari promosi, tiap hari dapat gesekan, tiap hari presentasi, tiap hari dapat gesekan, tiap hari follow up, tiap hari dapat gesekan, tiap hari memimpin mitra, justru orang-orang ini yang terus terjaga impiannya, gitu loh. Ya, justru orang-orang ini yang impiannya makin kuat Bapak Ibu. Itu keuntungan ketika Anda itu on system. Ya, sistem BBS itu apa tadi? Jangan lupa ya, sistem BBS tadi apa? Yaitu 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader. Nah, itulah sistem BBS. Ya, tolong kalau yang baru Anda minta flyernya 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader. Itu adalah nyawanya aset Anda. Itu nyawanya aset Anda itu ada di 7 langkah sukses sama di 5 kebiasaan core leader. Nah, yang kedua, keuntungan Anda on system karena apa? Impian Anda terjaga yang pertama, yang kedua adalah semangat Anda terjaga, Bapak Ibu. Ya, sadari betul Bapak Ibu, ketika Anda promosi, presentasi, itu kira-kira banyak yang sesuai dengan keinginan Anda atau sedikit yang sesuai dengan keinginan Anda. Rata-rata itu hampir 90% itu negatif, Bapak Ibu. Hanya sedikit sekali yang positif dari promosi Anda. Begitu presentasi. Jadi artinya gesekannya itu sangat-sangat besar sekali. Tantangannya ujian tiap hari ketika ada promosi, presentasi, follow up, itu sangat besar sekali. Ya, jadi kalau Anda tidak on system, Bapak Ibu, maka dipastikan seperti kayak baterai handphone Anda yang nggak pernah di-charger. Ya, tahu baterai handphone kan? Contoh hari ini sudah Anda charger, full charger 100%. Terus besok Anda pakai. Berkurang pasti itu kekuatan baterai Anda. Besoknya dipakai lagi.
berkurang lagi. Besoknya dipakai lagi, berkurang lagi. Nah, kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, ya baterai Anda berkurang tiap hari dibiarkan, nggak Anda charger, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya HP Anda mati. Anda coba aja hari ini. Ya baterai Anda berkurang, Anda biarin. Besok berkurang, biarin lagi. Besok berkurang, biarin lagi. Besok berkurang. Lama-kelamaan baterai Anda habis. Otomatis kalau baterai habis gimana? Handphone Anda mati. Ya sama di bisnis ini Bapak Ibu. Di bisnis ini pun sama. Semangat Anda pun akan habis, akan mati, akan hilang dari bisnis ini ketika Anda lupa tidak mencarger semangat Anda tiap hari. Gimana caranya menjaga atau mencarger semangat Anda tiap hari? Ya Anda harus on system. Ya, contoh Anda lihat rekaman jadi semangat lagi. Anda konsultasi sama sponsor, sama leader, sama mentor Anda dari semangat lagi. Anda lihat rekaman semangat lagi. Anda baca buku, Anda lihat video positif, Anda semangat lagi. Nah, itulah disebut dengan apa? Anda menjaga semangat Anda tiap hari. Kenapa? Karena Anda on system. Justru orang yang jarang presentasi, jarang follow up, jarang hadir ke training, jarang hadir privat, jarang konsultasi, jarang baca buku, jarang lihat rekaman, justru orang-orang inilah semangatnya yang gimana Pak Ibu? Semangatlah makin lama makin berkurang, akhirnya lowbat. Begitu lowbat akhirnya mati gitu. Jadi Anda nggak usah heran nanti ketika ada core leader Anda keluar dari grup WhatsApp tim inti, keluar dari grup WhatsApp core leader, nggak usah kaget, nggak usah khawatir, nggak usah hari ini Anda itu down. Kenapa? Ya itu karena mereka jarang training, jarang privat, jarang presentasi, jarang follow up, jarang promosi, ya, jarang konsultasi, jarang baca buku, jarang lihat rekaman, ya itu. Resikonya kalau jarang begitu, ya cepat atau lambat impiannya nggak terjaga, semangatnya nggak terjaga. Nah sekarang pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan Anda, Bapak Ibu. Apakah tetap Anda akan memperjuangkan impian Anda atau tidak? Pilihan di tangan Anda. Ya, itu. Jadi sekali lagi jangan keluar dari rel selama 10 sampai 12 bulan ke depan. Jangan coba-coba keluar dari rel. Artinya apa? Anda tidak on system. Tidak on system itu artinya apa? Anda jarang training, jarang privat, atau tidak melakukan ya 7 langkah sukses 5 kebiasaan core leader secara 100% tiap hari. Itu nomor 2. Ya. Nomor 3, apa keuntungan Anda konsisten? Kapasitas ilmu Anda itu akan terus berkembang. Kapasitas atau wadah ya ilmu Anda itu akan terus bertambah. Ya, bertambah. Kenapa begitu bertambah? Karena Anda rajin training, rajin privat. Anda rajin lihat rekaman, Anda rajin mencatat, Anda rajin baca buku, Anda rajin hari ini lihat video positif ya, quote-quote positif, catatan BBS Anda baca dan sebagainya. Itulah yang membuat skill dan pengetahuan Anda dalam membangun bisnis ini terus berkembang. Karena ingat Bapak Ibu ya, memimpin satu orang sama memimpin 2 orang itu beda. Memimpin 2 orang sama memimpin 3 orang itu beda. Memimpin 5 sama 10 itu beda. Memimpin 100 sama 200 itu beda. Memimpin 1000, 2000 itu beda tantangannya Bapak Ibu. Ya, ingat pohon tuh makin tinggi itu anginnya makin kencang. Sama di sini. Makin banyak tim yang Anda pimpin, ya itu tantangannya makin berat. Tantangannya makin besar. Lah kalau ilmu Anda segitu-segitu aja, ilmu Anda ya segitu-segitu aja, maka gimana Bapak Ibu? Ya Anda nggak bisa menjawab tantangan itu. Ya, Anda tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tim Anda. Kenapa? Ya karena Anda malas belajar. Malas belajar. Ya, makanya Pak, training sama privat BBS itu menjadi ya hal yang wajib Anda harus selalu hadiri ya selama Anda betul-betul ingin sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, maksimal ya 20 bulan dengan potensi passive income 100 juta per bulan, maka sudah menjadi keniscayaan Anda harus selalu hadir ya 10 sampai 20 bulan ke depan, dan termasuk arahan tim Anda juga seperti itu. Ya. Jadi kapasitas Anda itu bertambah. Kenapa? Karena Anda rajin belajar tiap hari. Nah, itu nomor 3. Nomor 4. Ya. Kalau Anda on system, maka otomatis Anda bisa membangun kelebaran. Ya, karena Anda rajin belajar, rajin ikut training privat. Artinya apa? Anda bisa membangun kelebaran, Anda bisa ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru. Anda bisa ngajak sebanyak-banyaknya mitra baru, bisa puluhan bahkan ratusan.
Ya, karena apa? Karena Anda belajar ya tentang WhatsApp marketing, Anda belajar tentang Facebook marketing, ya. Dan inilah yang akan memastikan Anda itu bisa membangun mitra baru dengan sangat mudah sekali, bahkan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan mitra baru Anda dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Jadi orang-orang yang hari ini on system, ya inilah Bapak Ibu. Orang-orang yang dipastikan itu mudah sekali bisa membangun ya 30 mitra, ya bisa membangun 40 mitra, bisa membangun 50 mitra, 60 mitra, 70, 80, 90, ya bahkan 100 ya mitra dan seterusnya. Itu kenapa? Karena mereka on system. Kalau on system kan rajin training, rajin privat, selalu ada training sama privat. Jadi dia mengerti Facebook marketing bagaimana, WhatsApp marketing bagaimana, dan selalu dia catat rekaman Facebook marketing, rekaman WhatsApp marketing, rekaman training hari Senin, hari Minggu dicatat, terus dipraktekkan. Kalau nggak jelas konsultasi. Nah itulah ya orang-orang yang on system, ya on system. Jadi orang-orang yang tidak on system itu justru orang yang hari ini ngajak 5 orang juga nggak bisa gitu. Aneh ya. Udah hari ini nggak pernah digesek, udah hari ini nggak pernah hari ini apa hadir training sama privat, jarang promosi dan presentasi, ya itulah ya. Jadi resikonya kalau Anda tidak on system gimana? Ya Anda akan sulit sekali membangun 30, 40, 50, 60 sampai puluhan bahkan ratusan mitra baru. Ya. Ya, contoh hari ini leader Anda. Ya, kenapa leader Anda itu bisa ngajak 30, 40, 50, 60, 70 bahkan 90? Karena mereka itu on system Bapak Ibu. Ya, mereka selalu hadir train sama privat BBS. Ya, selalu hadir. Ya. Kalaupun toh nggak hadir, mereka lihat rekaman. Ya, kalaupun toh nggak hadir, mereka pasti lihat rekaman. Kalaupun toh nggak jelas apa yang dia pelajari di rekaman, dia pasti konsultasi ke mentor. Pasti konsultasi ke saya. Tiap hari, setiap saat, konsultasi. Karena apa? Ada ilmu yang belum paham dari apa yang dia dilihat rekaman. Gitu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak on system, maka siap-siap kebalikannya. Siap-siap kebalikannya. Impian Anda nggak terjaga, semangat Anda nggak terjaga, ilmu Anda segitu-segitu aja, kelebaran Anda ya segitu-segitu aja. Nah sekarang pilihan di tangan Anda. Anda mau on system, monggo, nggak on system juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti, ya ketika Anda hari ini tidak on system, maka akan ada hari ini teman-teman Anda yang lain yang on system. Akan ada leader-leader Anda yang on system. Akan ada core leader aktif yang on system. Dan mereka lah yang akan menjadi bukti pemenang di bisnis ini selanjutnya. Akan menjadi pemenang-pemenang di bisnis selanjutnya. Dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa dalam hidup. Ya, jadi paham ya. Jadi poin 2 ini sekali lagi, nyawanya aset itu ada di sistem. Ya, nyawanya aset di sistem. Nah, ketika Anda on system, maka duplikasi akan berjalan. Multiplikasi berjalan, leverage berjalan. Kenapa? Karena ketika Anda on system, impian Anda terjaga, semangat Anda terjaga, ilmu Anda terus bertambah. Ya, mitra baru Anda di generasi 1 Anda terus bertambah dari 10 menjadi 15, 15 menjadi 20, 20 menjadi 25, 25 menjadi 30, 50, 60, 70 dan seterusnya. Dan itulah yang dialami oleh leader Anda. Dari tim 1 sampai tim 15 itu leadernya ya seperti itu. Ya, mereka tidak hanya ngajak 10, 20. Mereka itu rata-rata sekarang sudah di atas 30 semuanya. Di atas 40 malah. Ya, leader-leader Anda itu sudah di atas 40 semua. Ya. Paham ya Ibu ya? Oke, kita masuk ke poin 3. Nah, poin 3 ini adalah poin yang paling menentukan Bapak Ibu. Anda hari ini nggak paham nomor 3, selesai bisnis Anda. Ya, Anda sudah paham tadi harus fokus membangun aset. Anda harus on system. Nah, tapi kalau Anda tidak tahu ilmu membangun kelebaran sama membangun kedalaman, wah ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini Anda harus tahu ilmunya, ya membangun kelebaran dan tahu ilmunya membangun kedalaman. Kelebaran itu artinya generasi 1 Anda ini harus melebar selebar-lebarnya, melebar selebar-lebarnya.
atau sebanyak-banyaknya mitra baru. Nah, itu namanya kelebaran. Ya, jadi Anda itu jangan hari ini ya fokus untuk membangun 3 mitra baru. Kenapa? Anda sadari betul bahwa di bisnis apapun itu ada hukum keseimbangan. Ada hukum keseimbangan, ada hukum rata-rata, ada hukum Pareto. Bahwa hanya sedikit sekali yang berhasil dan banyak yang gagal. Akan ada 10% yang nyampe garis finish, akan ada 90% yang menjadi penggembira. Akan ada 10% yang jadi core leader aktif, akan ada 90% yang hanya mitra biasa atau core leader. Ya, hanya core leader, namanya core leader. Atau kita sebut sebagai ayam. Ya, makanya ketika Anda menguasai ilmu melebar itu dengan cara apa, Ibu? Jadi kelebaran itu hanya bisa dijawab hanya dengan Anda itu on system. Kelebaran nih, itu Anda hanya bisa dijawab kalau Anda on system. Karena ketika Anda on system, maka Anda sudah pasti menguasai Facebook marketing. Udah pasti, karena Anda on system. Kalau Anda tidak on system, maka Anda akan malas untuk belajar Facebook marketing. Anda sudah pasti menguasai WhatsApp marketing. Karena Anda menguasai Facebook marketing, sama WhatsApp marketing yang kita ajarkan kemarin di hari Jumat, ya, yang nantinya kita akan fokuskan hari Rabu Facebook marketing, hari Jumat WhatsApp marketing, maka Anda akan mudah sekali membangun hari ini kelebaran. Anda bisa membangun atau mengajak ya mitra baru itu ya seperti tadi, ya. Anda bisa ngajak 30, 40, 50, 60, 70, 80, ya 90 dan seterusnya. Nah, ketika Anda bisa buat kelebaran yang sangat lebar, 30, 40 dan seterusnya, maka Anda akan mudah sekali menemukan 2 core leader aktif ya di generasi 1 Anda. Jadi siapapun yang punya kelebaran ya selebar-lebarnya, maka dipastikan saya garansi 1000% Anda akan menemukan minimal ya 2 core leader aktif. Tapi kalau kelebaran Anda itu di bawah 10 atau di bawah 20 atau di bawah 15, maka dalam tanda kutip Anda akan sulit sekali menemukan 2 core leader aktif Anda. Ya, sadari betul di bisnis ini ada hukum keseimbangan. Ya, karena nggak mungkin bisa sukses semuanya. Kalau sukses semuanya, nanti siapa yang melayani Anda di bandara? Siapa yang melayani Anda di hotel kalau semuanya sukses? Siapa yang melayani Anda di warung, di toko, di pasar? Siapa yang melayani Anda di kampus, di sekolahan kalau semuanya sukses di sini? Nggak akan ada yang mau kerja. Gitu. Karena apa? Karena sudah sukses semuanya di Cimo gitu. Dan itu mustahil terjadi. Makanya Anda nggak usah heran, karena ada hukum keseimbangan yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Ya, akan ada 90% orang yang tidak on system. Akan ada 90% orang yang fokusnya itu ke bonus, ke komisi atau ke duit atau ke uang. Hanya 10% yang fokus ke aset, hanya 10% yang fokus on system, hanya 10% yang mengerti ilmunya melebar sama ke dalam. Ya. Nah, melebar sekali lagi tahu jawabannya ya, on system. Kalau Anda on system, pastikan melakukan langkah 4 sama langkah 5. Pasti Anda melakukan 5 kebiasaan core leader. Artinya Anda itu sudah pasti selalu hadir training sama privat BBS. Artinya Anda akan selalu lihat rekaman. Artinya Anda selalu konsultasi. Artinya Anda akan selalu mencatat semua ilmu yang kita berikan kepada Anda di training sama privat BBS. Sehingga Anda menguasai itu teknik funneling Facebook marketing sama teknik funneling WhatsApp marketing yang kita ajarkan kepada Anda selama hari Jumat kemarin. Atau ke depan kita akan fokuskan hari Rabu Facebook marketing, hari Jumat WhatsApp marketing. Saya garansi Anda Bapak Ibu, kalau Anda sudah ngerti, memahami ilmu teknik funneling, Facebook marketing, WhatsApp marketing, Bapak Ibu mau bangun mitra baru berapa? Ya, tinggal Anda tulis di kertas Anda. Anda bangun 100, Anda akan mudah bangun 100. Anda tulis 200, Anda akan mungkin mudah bangun 200 mitra baru. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah punya kelebaran, maka siap-siap Anda akan menemukan 2 core leader aktif. Ya. Ingat itu. Nah, yang kedua, ingat Anda itu bukan bosnya. Tadi yang pertama ada hukum keseimbangan. Kenapa Anda harus melebar? Alasannya karena ada hukum keseimbangan.
Akan ada 10% yang on system, 90% yang tidak on system. Akan ada 10% ya yang betul-betul fokusnya ke aset, ke sistem, sama fokusnya menguasai ilmu kelebaran kedalaman. Akan ada 90% orang yang fokusnya itu ke bonus komisi. 90% yang tidak on system. Ya, situ. Ya. Makanya Anda itu harus melebar, itu loh. Yang kedua, ya, kenapa Anda harus melebar? Ya. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa Anda itu bukan bosnya. Anda itu bukan bosnya. Di sini tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Ya, Anda cuma bisa memberikan contoh yang baik kepada tim Anda. Anda cuma bisa mengarahkan mereka, mendampingi mereka, mengajarkan mereka. Selebihnya Anda nggak bisa maksa mereka. Nggak bisa maksa mereka. Harus menjalankan 7 langkah sukses, kalau enggak nanti begini bla bla bla, nggak bisa. Harus menjalankan 5 kebiasaan core leader, kalau enggak nanti begini, nggak bisa. Semuanya ada di tangan mitra Anda. Mereka mau menjalankan monggo, nggak juga nggak apa-apa. Ya. Untoh kan Anda ngajaknya 30, nggak masalah. Ketika mereka tidak on system, Anda masih punya 29 orang. Ketika ada 2 orang tidak on system, Anda masih punya 28 orang. Ketika ada 3 orang yang tidak on system, Anda masih punya 27 orang. Ya, artinya apa? Anda tidak akan pernah pusing ketika Anda punya kelebaran 30-40. Tapi kalau Anda punya 2 orang, 2 orangnya pasif, berhenti Anda. Anda ngajak 5 orang, 5 orangnya pasif, berhenti Anda. Tapi coba hari ini lihat leader Anda yang sudah ngajak 30-40. Tanya core leader aktif mereka. Berapa generasi 1 mereka? Pasti di atas 2. Pasti di atas 2. Pasti di atas 2 core leader aktif. Kenapa mereka punya 2 core leader aktif? Ya karena mereka membawa kelebaran sudah di atas 50 Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda sudah punya di atas 50 Bapak Ibu, nggak usah saya tanya, Anda akan ketemu 2 core leader aktif Anda. Lah kalau Anda itu masih ngajaknya di bawah 20, ya dalam tanda kutip Bapak Ibu, kalau Anda pun menemukan core leader aktif itu untung-untungan Bapak Ibu. Ya untung-untungan. Kebetulan core leader aktif itu ada di awal. Ya. Ya, paham ya Bu ya? Oke, sekarang bagaimana ke dalam? Ini Bapak Ibu harus tahu nih ilmunya, ilmu melebar, ya ilmu membangun kelebaran berarti on system. Ilmu membangun kelebaran itu dengan cara on system. Nah, sekarang ilmu membangun kedalaman. Ilmu membangun kedalaman. Berarti kedalaman Bapak Ibu itu siapa? Yaitu generasi 2 sampai generasi 20. Nah, sekarang bagaimana membangun generasi 2 sampai 20 ini core leader aktif semua gitu. Bapak Ibu menemukan 2 core leader aktif. Nah, gimana caranya membangun kedalaman? Yang pertama tetap pastikan Anda on system. Yang pertama, yang kedua pastikan Anda itu punya alat bantu. Alat bantu buku 7 checklist BBS. Ya, pastikan Anda punya alat bantu buku 7 checklist BBS. Kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, maka saya pastikan Anda tidak akan pernah tahu kondisi yang sebenarnya A sampai Z orang yang Anda ajak pertama sampai terakhir. Sekali lagi, siapapun yang nggak punya buku 7 checklist BBS, ataupun punya tapi nggak pernah dipakai, Anda nggak akan tahu tuh mitra satu saya ini udah gimana, orang saya kedua bagaimana, ketiga bagaimana, keempat bagaimana, Anda tidak akan pernah tahu. Ya, Anda hanya mengira-ngira saja. Ya, sekali lagi Anda hanya menerka-nerka. Ya, si A ya kayaknya begini-begini. Si B kayaknya begitu-begitu. Ya. Ya, dan seterusnya. Jadi Anda cuma mengira-ngira. Ya. Tapi kalau Anda punya buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu akan punya datanya. Bapak Ibu punya datanya. Datanya di mana? Di buku 7 checklist BBS. Jadi Anda bekerja itu by data gitu loh. Nggak mengira-ngira, nggak menerka-nerka. Ya, nah, buku 7 checklist BBS itu isinya apa? Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, buku 7 checklist BBS itu yang pertama itu tentang
Apa big why-nya mitra baru Anda tadi? Apa big why-nya atau impiannya? Big why-nya apa? Alasan dia untuk sukses 10 sampai 12 bulan itu apa? Nah, itu kalau nggak ketemu big why-nya Bapak Ibu, maka checklist kedua sampai 7 sepertinya nggak akan jalan. Checklist kedua itu apa? Apakah sudah punya bank data? Bank data itu ada apa aja Bapak Ibu? Bank data iklan, bank data copywriting bisnis, ya, bank data cara presentasi BBS, ada bank data cara follow up BBS, ada bank data project plan baris PPOB, sama link bisnis. Nah, itu masuknya checklist kedua. Lah, kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, maka Anda nggak akan pernah tahu apakah tim Anda itu sudah punya link bisnis atau belum. Sudah punya bank data copywriting bisnis belum. Sudah punya bank data cara presentasi BBS belum. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya buku, ya akhirnya Anda bekerjanya menerka-nerka gitu, nggak by data gitu. Ya. Nah, checklist ketiga itu apa? Apakah mereka sudah hadir ke training sama privat perdana? Nah, kalau Anda nggak punya buku tuh checklist BBS, nah gimana Anda tahu bahwa training mereka ini sudah hadir ke training sama privat perdana mereka? Ya, makanya ketika acara seperti ini nih, Anda coba cek, scroll ke bawah, cek asumsi. Di situ kan ada, kalau Anda klik ke tengah akan muncul gambar kepala orang. Nah, itu Anda klik di situ kan nanti akan muncul pesertanya. Anda scroll ke bawah, Anda lihat ada nggak mitra baru Anda hadir. Ya, Anda cek. Ada apakah pertama Anda cek absen nggak? Waktu di daftar absensi di grup WhatsApp tim inti dia absen nggak? Kalau sudah absen, Anda cek sekarang. Anda klik tengah, jangan pojok kiri bawah, Anda klik tengah, tengah bawah ya. Bawah tapi tengah gitu. Nah, itu kan akan muncul menu. Nah, muncul menu itu kan ada gambar kepala orang. Ketika Anda klik gambar kepala orang, itu kan muncul pesertanya. Nah, Anda cek tuh, scroll ke bawah, ada nggak mitra Anda yang saat di absen? Ada cek absen nggak mereka? Nah, ini Bapak Ibu harus tahu nih, apakah mereka sudah hadir ke training sama privat perdana mereka. Karena kalau mereka hari ini tidak langsung on system, ya ingat tadi nyawanya sistem training sama privat tuh ya. Ingat ya, kalau mereka tidak segera dicolokkan ke sistem, maka selamanya dia tidak berada di rel. Berarti berada di luar rel Bapak Ibu. Ya, dia tidak berada di garis relnya, tidak berada di tracknya, dia di luar track. Ya, kalau di luar track, kira-kira nyampe nggak Jakarta? Nggak nyampe. Ya, ini sudah ada relnya nih dari Surabaya ke Jakarta. Lah kok mitra baru Anda nggak segera Anda taruh di relnya, di tracknya, maka gimana? Ya nggak pernah nyampe Jakarta. Gitu. Kenapa? Karena keluar dari rel. Nggak akan nyampe-nyampe, wong keluar dari rel. Wong relnya ini kan udah jelas dari Surabaya ke Jakarta. Lah dia pakai di luar rel. Ya gimana? Ya nggak akan jalan gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tolong betul-betul pastikan bahwa Bapak Ibu itu mereka sudah hadir ke training sama privat perdana. Ya. Terus selanjutnya, apakah mereka itu sudah bisa menjalankan Facebook marketing ya di hari Rabu? Ya. Nah, itu checklist keempat ya. Ya, checklist kelimanya, apakah mereka itu sudah bisa WhatsApp marketing? Ya, itu checklist keempat, Facebook marketing. Ya. Mereka tahu nggak ilmu bangun call market? Mereka tahu nggak bangun call market menjadi warm market? Mereka tahu nggak membangun warm market menjadi hot market? Mereka tahu nggak ilmunya membangun hot market menjadi core leader aktif? Kalau Bapak Ibu nggak punya buku 7 siklus BBS, maka selamanya Bapak Ibu nggak akan pernah tahu apakah si A ini sudah tahu belum Facebook marketing? Apakah si B sudah tahu belum WhatsApp marketing? Ya, apakah mereka tahu caranya membangun call market? Apakah mereka tahu ilmunya membangun call menjadi warm, warm menjadi hot, hot menjadi core leader aktif? Lah kalau ini nggak tahu mereka, gimana kira-kira menurut Bapak Ibu? Lah kalau mitra baru Anda nggak tahu ilmu ini, ilmu Facebook marketing, WhatsApp marketing, kira-kira bisa nggak punya mitra baru? Kalau Buntoh punya, itu kebetulan.
kebetulan, bukan berdasarkan sistem. Nah, biasanya kalau tidak berdasarkan sistem, itu ya seperti, ya tadi keluar dari rel gitu loh. Kalau dari rel ya nggak akan pernah nyampe garis finish gitu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, apakah sudah bisa presentasi sama follow up BBS? Ya. Nah, nih, apakah sudah bisa presentasi dan follow up BBS? Itu checklist keenam. Ya, jadi kalau mereka tidak bisa presentasi sama follow up, kira-kira gimana? Ya, kira-kira gimana? Mereka nggak akan tahu bagaimana mengolah prospek buah market mereka. Menjadi hot market tuh bagaimana nggak akan pernah tahu. Ya, cara presentasi BBS sama follow up BBS itu kan sebuah cara untuk mengubah ya uang market Anda menjadi hot market. Ya, jadi kalau mereka tidak tahu caranya presentasi sama follow up BBS, ya mereka nggak akan tahu caranya mengubah uang market menjadi hot market, uang market menjadi mitra baru, nggak akan pernah bisa. Lalu yang keenam, yang ketujuh, apakah mereka udah selalu hadir di training sama pribadi BBS? Atau sebaliknya mereka jarang training sama pribadi BBS, atau lebih buruknya mereka nggak pernah datang ke training sama pribadi BBS. Itu checklist nomor 7, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, checklist nomor 7 ini masih merah, merah itu artinya Bapak Ibu melihat mereka masih jarang training sama privat, maka dipastikan mereka cepat atau lambat akan berhenti Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu akan tahu nih, mitra baru Anda ini akan keluar, akan berhenti di PCCMO itu, lihat nomor 7. Lihat nomor 7. Karena nomor 7 kan nyawanya sistem Bapak Ibu. Nomor 7, checklist nomor 7 itu, apakah mereka sudah selalu hadir training sama pribadi BBS. Ya, selama mereka hari ini tidak on system, ya maka Bapak Ibu dipastikan mitra baru Anda ini tidak akan pernah ya sukses di sini. Gitu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa Anda harus punya buku 7 checklist BBS? Ya, kalau Anda nggak punya buku ini, maka Anda dipastikan nggak bisa membangun kedalaman. Nggak bisa membangun kedalaman. Anda cuma bisa membangun generasi 1, 30, 40. Anda mungkin bisa mengajak kelebaran sebanyak-banyaknya. Tapi sekali lagi, kedalaman Anda pasti keropos. Kenapa? Karena Anda tidak punya buku 7 checklist BBS. Karena buku 7 checklist BBS ini adalah alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Jadi untuk memastikan duplikasi berjalan itu ya buku 7 checklist BBS ini. Jadi untuk memastikan ya duplikasi 100% itu ya buku 7 checklist BBS Anda. Jadi kalau Anda nggak punya alat bantu buku 7 checklist BBS gimana? Ya Anda tidak akan mungkin duplikasinya berjalan, artinya duplikasi macet. Kalau duplikasi macet, multiplikasi macet. Kalau multiplikasi macet, leverage-nya juga macet. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah itu isi buku 7 checklist BBS itu ada checklist 1 sampai checklist ke-7. Anda isi semuanya dari mitra 1, 2, 3 sampai mitra terakhir yang Anda ajak. Ya, apakah mereka sudah punya alasan yang kuat untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan? Apakah sudah punya bank datanya sama link bisnis? Ya, ini sama link bisnis ya. Ya, link bisnis itu apa? Yaitu sebuah alamat website atau URL https://2 untuk memindahkan orang dari grup Facebook ke WhatsApp ya, atau dari inbox ke WhatsApp, atau dari WhatsApp ke WhatsApp tanpa harus tahu nomor WhatsApp mereka. Tanpa harus menyimpan nomor WhatsApp mereka. Itu namanya link bisnis ya. Oke, itu alat bantu kedua. Nah, sekarang alat bantu ketiga. Apa alat bantu ketiga? Yaitu apa? Buku laporan program harian Anda. Jadi untuk memastikan kedalaman yang kuat, tim yang tidak keropos, pastikan semua generasi 2 Anda sampai 20 itu punya buku laporan program harian. Ya, punya buku laporan program harian. Nah, ini bisa pakai buku tulis. Ya, pakai buku tulis. Anda beli buku tulis biasa, nanti program harian Anda pindahin ke situ. Nah, isi daripada program harian itu adalah apa? Ya, yang pertama isinya itu, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Apa isi buku laporan harian?
Yang pertama, Anda hari ini bangun ya uang marketnya ada berapa? Ya, jadi Anda hari ini bangun uang market berapa? 10, 20, 7, 2, 3, 4, 5. Ya, yang kedua, ya. Ya, Anda presentasi uang marketnya berapa? Ya, dari uang market yang Anda punya itu Anda presentasi uang market berapa? Ya, terus dari yang Anda presentasi itu ya, yang minat tapi belum transfer berapa? Nah, terus yang keempat, yang macet atau tidak respon berapa? Ya, ini. Yang kelima, yang join berapa? Yang enam, yang menolak siapa? Yang menolak ini ya termasuk yang ribet-ribet itu. Yang ribet, resek, rewel itu. Nah, itu ya. Jadi Anda harus punya program harian ini. Apakah Anda bisa memenangkan pertempuran harian Anda? Itu tergantung Anda punya buku laporan harian enggak. Lah kalau Anda program harian aja nggak punya, kira-kira Anda bisa nggak memenangkan pertempuran tiap hari? Nggak akan bisa. Gimana Anda besok bisa lebih baik daripada hari ini kalau hari ini aja Anda nggak punya datanya? Anda pun membangun uang market berapa, Anda presentasi uang market berapa orang, yang minat tapi belum transfer berapa, yang macet tidak respon berapa orang, yang join berapa orang, yang menolak berapa orang. Ya. Ya, terus di laporan harian Anda ini juga ada generasi 1 core leader aktif Anda berapa orang, generasi 2 core leader aktif Anda berapa orang, generasi 3 Anda core leader aktif Anda berapa orang. Ya. Ya, kalau Anda tidak punya laporan harian ini, Anda tahu nggak core leader aktif Anda generasi 1 berapa? Nggak akan tahu, Bapak Ibu. Generasi 3 Anda yang core leader aktif berapa orang, Anda juga nggak akan tahu. Tapi kalau Anda punya buku laporan harian, Anda akan tahu ya bagaimana besok yang harus Anda lakukan tuh Anda tahu supaya besok lebih baik dari hari ini itu gimana. Hari ini uang market Anda berapa? Yang Anda presentasi berapa? Berarti kan Anda akan punya bahan untuk evaluasi gitu loh. Dari sini Anda itu bisa punya evaluasi. Kalau sudah punya evaluasi, Anda akan punya plan atau rencana. Besok itu rencananya bagaimana supaya lebih baik dari hari ini. Nah, kalau Anda nggak punya datanya, kira-kira bisa nggak evaluasi? Ya nggak bisa, Bapak Ibu. Lah kalau Anda nggak punya nggak bisa evaluasi, lah gimana besok bisa lebih baik? Gimana caranya besok bisa lebih dari hari ini? Ya kalau Anda nggak punya datanya, gitu loh. Ya, jadi buat yang baru, sekali lagi yang malam hari baru hadir, Anda minta buku laporan harian kepada sponsor leader Anda. Ya maksudnya ini loh ya, buku laporan harian itu yang ini yang ada 6 poin sama sampai core leader aktif ini Anda minta nanti Anda buat di buku tulis Anda masing-masing terus Anda laporkan di grup WhatsApp percepatan sukses 10 bulan atau grup core leader sama ke sponsor aktif Anda yang ikut jadi core leader aktif ya. Nah ini. Jadi ingat kalau Anda nggak punya buku laporan harian Anda resikonya apa? Kedalaman Anda pasti keropos. Ya, kedalaman Anda pasti keropos. Jadi pastikan generasi 2 Anda sampai generasi 20 Anda pastikan punya buku 7 checklist BBS dan pastikan punya buku laporan harian, buku laporan program harian. Nggak punya dua ini, maka dipastikan kedalaman Anda pasti akan lemah. Lemah pasti. Karena Anda nggak tahu generasi 1 Anda seperti apa. Anda nggak tahu generasi 2 Anda gimana. Anda juga nggak akan mau tahu generasi 3 Anda seperti apa. Ya, dan Anda pun juga tidak akan mungkin bisa memperbaiki ya kinerja Anda besok paginya kalau hari ini nggak punya data yang dievaluasi. Ya, jadi kalau Anda punya bahan evaluasi besok bahwa market saya supaya lebih banyak gimana? Presentasi saya supaya lebih baik bagaimana? Ya, yang minat tapi belum transfer terus harus diapain?
Yang macet tidak respon ngapain, yang join ngapain, yang menolak ngapain. Itu kan semuanya sudah diajarkan. Ya, nah ini ya tolong betul-betul Bapak Ibu pastikan 2 alat bantu ini besok harus sudah di print. Ya, kalau buku laporan program harian ini buku biasa juga bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu ngeprint, Pak. Tinggal beli buku tulis biasa itu yang biasa dibeli anak-anak kita. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kedalaman itu tergantung satu tadi sistem. Ya, jadi kedalaman sekali lagi, kedalaman Anda akan kuat itu kalau semuanya on system. Dari Anda sampai generasi 1 sampai generasi 20. Dan semuanya itu punya buku 7 checklist BBS. Yang ketiga, punya buku laporan harian atau program harian. Nggak punya 3 ini Bapak Ibu, nggak on system, nggak punya buku 7 checklist BBS, nggak punya buku laporan program harian, maka dipastikan kedalamannya pasti keropos. Pasti keropos. Generasi 2 sampai generasi 20 pasti keropos. Anda jago, tapi generasi 2 Anda sampai generasi 20 ini tidak jago, alias tidak keren. Anda bisa membangun kelebaran, tapi generasi 2 sampai 20 Anda tidak bisa membangun kelebaran. Ya, apalagi kedalaman gitu loh. Wong Anda aja tidak bisa membangun kedalaman, apalagi generasi 2 sampai 20 Anda. Pokoknya Anda jangan salah jalan aja. Karena kalau Anda salah jalan, ingat generasi 2 sampai 20 Anda juga salah jalan semua. Pastikan mulai mari-mari ini Anda harus tahu ilmu ya bangun kelebaran, Anda harus tahu ilmu bangun kedalaman gitu loh. Kalau melebar tadi apa dengan on system. Cukup dengan on system Anda bisa memastikan punya 20, 30, 40, 50 mitra baru dan seterusnya. Tapi untuk ke dalam pastikan Anda on system selamanya. Yang kedua, Anda punya buku 7 checklist BBS. Yang ketiga, Anda punya buku laporan program harian. Nggak punya ini, Anda pasti kedalamannya keropos. Sekalipun Anda bisa ngajak 30-40, ya kedalamannya keropos. Gitu. Nah, kalau kedalaman keropos gimana? Ya sami mawon, Anda nggak kemana-mana di sini. Anda nggak akan pernah punya aset gitu loh. Ya, nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Bapak Ibu. Jadi 3 poin penting ini harus Anda kuasai, Anda harus pahami, dan Anda harus praktekkan mulai malam hari ini, besok, dan seterusnya. Ya, jadi mulai pertama apa tadi? Mindset Anda, fokus Anda adalah bekerja bangun aset, bukan untuk uang. Bukan untuk uang. Tapi sekalipun Anda fokusnya membangun aset generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 sampai 20, tetap bonus Anda ini dibayarkan oleh perusahaan setiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Ya, jadi sekarang Anda fokus bangun aset, biarkan perusahaan fokusnya hari ini di bidang bonusnya. Ya, akan memberikan bonus Anda gitu loh. Tapi jangan malah dibalik gitu loh. Ya, dibalik itu artinya Anda fokusnya mikirin bonus komisi selama ya 10 sampai 20 bulan, dan itu yang akan membuat Anda berhenti di sini. Jadilah pedagang petani yang betul-betul profesional. Artinya apa? Kalau petani baru nanam ya jangan ngomongin panen gitu. Kalau pengusaha baru lantai 1, 2, 3 baru jadi, ya jangan ngomongin profit, keuntungan. Nah itu. Nah yang kedua, kalau Anda betul-betul ingin punya aset core leader aktif generasi 1 sampai 20, pastikan semuanya on system. On system. Anda sudah tahu tadi manfaatnya on system. Semangat terjaga, ya, impian terjaga, ilmu Anda terus bertambah, ya. Ya, terus Anda bisa membangun kelebaran. Ya, itu. Nah, yang ketiga, ya setelah Anda tahu fokusnya membangun aset, Anda tahu harus on system, Anda harus tahu caranya membangun kelebaran sama kedalaman. Lebar, Anda harus punya ilmu WhatsApp marketing sama Facebook marketing yang kita ajarkan hari Rabu Kamis. Kedalaman, Anda harus punya buku 7 BBS sama buku laporan program harian. Kalau Anda betul-betul memahami ini, praktekkan ini, maka tinggal nunggu waktu. Cepat atau lambat Anda akan sukses di sini, dan 100 juta per bulan cepat atau lambat akan di tangan Anda. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, 1, 2, 3 poin tadi, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang bertanya.
Hari ini ada sekitar 80 ya, 80 orang yang hadir. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Saya Dwi Ratmoko dari Bali. Ya, silakan Itu Pak. untuk 7 checklist BPS itu di saya nggak bisa dibuka itu, Pak. Oke, jadi untuk membuka file PDF, Bapak harus install dulu file WPS Office ya. Jadi Bapak harus install aplikasi ya, namanya kalau nggak salah WPS Office ya Bapak Ibu ya. WPS Office. Ya, ini install dulu baru nanti bisa buka file PDF. Iya. Ya, begitu Pak Dwi ya. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini Pak, saya kemarin mau nanya itu masalah 7 cek list DBS itu gimana cara ngisinya? Apa diisi setiap hari? Apa sekali sebulan? Oke. Jadi Bapak Ibu lihat pergerakannya. Jadi buku 7 checklist itu adalah buku untuk menggerakkan tim Anda dari mitra 1, 2 sampai mitra terakhir yang Anda ajak. Ya tadi checklist pertama. Kalau mereka sudah punya big why-nya ya di checklist. Kalau belum ya segera dipastikan mereka punya big why-nya. Dipastikan mereka punya alasan yang kuat kenapa mereka harus all out gitu loh. Kenapa mereka harus fight 10 sampai 12 bulan ke depan. Kenapa? Why? Kenapa harus sukses 10 sampai 12 sisimu? 10 sampai 12 bulan itu harus ketemu. Kalau udah ketemu Bapak Ibu checklist. Itu namanya checklist pertama. Berarti kan ada 7 checklist tuh. Ya, checklist kedua ya tadi. Apakah mereka sudah punya bank data? Anda perhatikan. Mitra 1 sampai mitra terakhir yang Anda ajak sudah punya bank data apa saja? Sudah punya link bisnis belum? Karena ini adalah pelurunya Bapak Ibu. Kalau perang terus pasukan Anda tidak dibekali sama senjata, bagaimana? Ya, nggak tahu cara pakai peluru sama senjatanya bagaimana? Makanya Pak, checklist nomor 2 ini adalah pelurunya. Peluru-pelurunya. Bank data iklan, bank data copywriting bisnis. Ya, bahan-bahan untuk promosi itu mereka harus punya, bahan-bahan untuk presentasi harus punya, bahan-bahan follow up itu harus punya. Kalau mereka nggak punya bahan untuk promosi, bahan untuk presentasi follow up, yang kita taruh di bank data copywriting bisnis, bank data cara presentasi BBS sama bank data follow up BBS sama bank data yang lain, ya mereka nggak akan tahu ilmunya, nggak tahu pelurunya. Apalagi kalau mereka juga nggak punya link bisnis, ya sudah. Ya. Nah, artinya apa? Pastikan checklist kedua ini sudah 100%. Kalau sudah masuk ke checklist ketiga. Ya. Apakah mereka ini sudah hadir belum di training sama privat perdana? Ya, contoh hari ini kalau joinnya hari Minggu sekarang. Berarti pastikan Senin besok dia sudah hadir di training hari Senin. Kalau dia joinnya hari Senin, ya berarti pastikan mereka hari Rebo hadir di privat BBS. Kalau Selasa pastikan hari Rebo, kalau hari Rebo pastikan mereka hadir hari Jumat, kalau Kamis pastikan hari Jumat, kalau Sabtu pastikan mereka itu hadir hari Senin. Kalau Minggu pastikan hari Senin. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi tolong betul-betul Anda ya perhatikan poin 3 ini. Karena kalau mereka hari ini keluar dari rel, ya nggak selamanya nggak akan pernah nyampe garis finish, ingat tadi. Segera masukkan ke mesinnya, masukkan ke relnya, supaya mereka berada pada tracknya, supaya mereka tahu on system. Yaitu checklist ketiga. Checklist keempat, ya, apakah mereka sudah menguasai Facebook marketing? Checklist kelima, apakah sudah menguasai WhatsApp marketing? Apakah mereka sudah bisa presentasi follow up BBS? Ya, berarti di sini kan harus punya bank data cara presentasi BBS atau bank data pola BBS dan harus ada video tutorial presentasi BBS. Ya, karena kalau mereka nggak tahu cara presentasinya, nggak tahu cara follow up-nya, mereka nggak tahu caranya merubah uang menjadi hot, Bapak Ibu. Nggak tahu merubah uang market menjadi hot market itu gimana caranya? Nggak tahu, karena mereka pakai cara presentasi sendiri-sendiri. Harusnya kan pakai cara presentasinya sudah dihasilkan oleh BBS yang tinggal copy paste gitu. Tinggal copy paste. Nah, itu checklist ke-6.
Checklist ketujuh, apakah mereka itu selalu hadir ya di training sama privat BBS? Ingat, Bapak Ibu sudah tahu tadi kan, nyawanya sistem di mana? Nyawanya sistem BBS di training sama privat BBS. Jadi kalau Bapak Ibu jarang training jarang privat, maka dipastikan cepat atau lambat Bapak Ibu akan berhenti di bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis Anda nggak ada nyawanya. Lah kalau manusia nggak ada nyawanya kan mati. Ya sama, bisnis ini nggak ada nyawanya ya mati bisnis Anda. Artinya Anda nggak akan kemana-mana gitu. Karena training sama privat ini akan melahirkan duplikasi, ingat tuh, duplikasi akan melahirkan multiplikasi, multiplikasi akan melahirkan leverage. Artinya bonus Anda itu tergantung multiplikasinya berjalan atau tidak. Multiplikasi itu tergantung apa duplikasinya berjalan atau tidak. Nah, duplikasi itu berjalan atau tidak, Andanya on system atau tidak gitu. Apakah Andanya sudah selalu ada training sama privat atau belum? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, itu 7 checklist BBS itu seperti itu, Pak. Jadi, checklist nomor 7 ini menentukan segala-galanya. Jadi, kalau Anda mau tahu siapa mitra Anda akan nyampe garis finish, lihat checklist nomor 7. Lampu merah atau lampu hijau. Kalau mereka jarang training sama privat, berarti checklist nomor 7 itu lampu merah. Selama itu masih lampu merah, checklist 7, maka Anda sudah akan menghitung waktu mereka akan berhenti di sini. Kenapa? Karena sekali lagi modalnya cuma 38.000, modalnya cuma 114.000, modalnya cuma 266.000, modalnya cuma 366.000. Orang dengan modal segini, ya kalau impiannya nggak kuat nih, alasannya nggak kuat banget untuk sukses, maka akan cepat berhenti di sini. Karena apa? Ya apa ruginya gitu, kehilangan 38.000 gitu. Mereka nggak akan merasa rugi, mereka nggak akan merasa kehilangan ketika kehilangan 38.000. Beda kalau modalnya ini 100 juta atau 1 M. Ya, nggak usah Anda suruh presentasi tiap hari, nggak usah Anda suruh promosi setiap hari, nggak usah disuruh training privat terus selalu hadir. Kenapa? Ya karena mereka nggak mau kehilangan 100 juta. Mereka nggak mau kehilangan 1 M-nya. Apalagi 100 jutanya minjem gitu loh. Wah udah, minjem bank maksudnya gitu loh. Ya, rumahnya digadein gitu loh. Wah udah selesai. Mereka pasti akan all out ya, kerja dari pagi sampai ngelembur. Ya. Nah, karena Anda punya mental seperti itu enggak? Kalau Anda nggak punya mental seperti itu, Anda akan gampang sekali berhenti di sini dan Anda tidak akan pernah merasa ya rugi dengan kehilangan 38.000, 114.000, 266.000, 366.000. Dan inilah yang akan menjadikan Anda sampai kapanpun tidak akan pernah sukses dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Anda tidak peduli sama impian Anda. Ciri-ciri orang yang hari ini tidak menghargai modal ini, itu artinya dia tidak menghargai impiannya. Padahal impiannya, di situ ada impian orang tuanya, ada impian pasangannya, ada impian putra-putrinya. Lah kalau dia sendiri tidak peduli sama impian orang-orang yang mereka cintai, sayangi, gimana mau peduli sama impian timnya, Bapak Ibu? Ya, dan itu tercermin dari mana? Ketika dia menyerah di bisnis ini, ketika dia berhenti di bisnis ini. Padahal ilmunya sudah ada semua. Padahal ilmunya sudah saya berikan 3 poin tadi. Ilmu bisnis jaringan itu, mau bangun bisnis jaringan itu ilmunya cuma 3 tadi. Fokus membangun aset, fokus on system, dan ngerti caranya membangun kelebaran sama kedalaman, titik, nggak pakai koma. Anda menguasai 3 ilmu itu, selesai bisnis jaringan apapun. Mau model marketing plan apapun, mau binary hybrid, mau ternary hybrid, mau modal apapun, Anda bisa taklukkan itu bisnis jaringan. Kalau Anda mengerti 3 poin itu, Bapak Ibu. Anda mau ditaruh dimanapun, di kota apapun, di provinsi apapun, di daerah sepelosok apapun, Anda mengerti 3 itu, Anda akan sukses di bisnis jaringan itu, Bapak Ibu. Apalagi kalau modalnya cuma 38.000, 114.000, 266.000, mudah sekali. Mudah bisnis jaringan ini, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, masalahnya kadangkala itu Anda ini sudah dikasih tahu ilmunya, sudah dikasih tahu caranya, Anda itu dalam tanda kutip nih, males untuk belajar, males untuk praktek, males konsultasi, males untuk berbagi ilmu. Itu yang jadi masalah. Lah kalau udah males itu gimana ya? Ya namanya juga males, nggak bisa diapa-apain, Bapak Ibu. Tapi risikonya ya tanggung Anda sendiri. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses dalam hidup Anda.
Sampai sini paham Pak Yunus, buku to check BPS? Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Begini Pak, saya mau tanya. Ini saya punya mitra baru. Ya. Tapi dari awal kemarin itu susah masuk Zoom-nya itu susah. Ya. Hari ini juga, ini kan sudah masuk itu kolidor. Ini tadi juga sudah daftar hadir. Tapi begitu mau masuk Zoom susah. Itu gimana itu Pak? Biasanya kalau nggak bisa masuk Zoom, itu ada berbagai faktor ya. Yang pertama, faktor sinyal ya. Koneksi di sana seperti apa. Kalau koneksinya jelek, pasti tidak bisa masuk secara live seperti malam hari ini. Pasti keluar masuk. Atau suara saya putus-putus ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan install ya. Install berarti memori. Kalau memorinya kecil berarti tidak bisa install. Ya. Yang kedua, itu biasanya ada settingan server Android Anda itu tidak sesuai dengan settingan Zoom yang harus diinstal di Android Anda. Biasanya itu tidak compatible versi aplikasi ini di Android Anda. Tulisannya itu tidak ada atau not compatible version. Ya, versi ini tidak kompatibel di handphone Anda. Nah, itu biasanya ada settingan yang hari ini harus Anda perubah di situ. Terus yang keempat, kalau Anda itu punyanya itu iPhone atau App Store. Ya, jadi Zoom itu hanya bisa di-download itu di Play Store. Ya, nggak bisa yang lain, hanya bisa Play Store. Ya, jadi artinya, jadi kalau misalkan hari ini berkaitan dengan sinyal, solusinya gimana? Lihat rekaman. Memori gimana? Lihat rekaman. Kalau settingan, lihat video tutorialnya. Ya kalau iPhone, ya berarti harus cari handphone yang ada Android. Ya ada Play Store-nya. Punya siapa? Punya pasangannya atau punya istrinya. Gitu. Ya. Atau istilahnya yang nomor 3 pun juga bisa pakai handphone pasangannya atau anaknya atau siapa saudaranya supaya tetap bisa belajar. Namun tetap keempat-keempatnya ini semuanya tetap wajib belajar. Wajib belajarnya lewat apa? Lewat rekaman. Jadi bukan berarti ketika Bapak Ibu tidak hadir live karena ada 4 masalah ini, terus tidak ada kewajiban belajar. Ada kewajiban belajar buat teman-teman semuanya. Kenapa? Ada rekamannya yang saya kirim jam 7 atau jam 8 pagi. Ya, dan ada sarana konsultasi gitu loh. Ketika Anda lihat rekaman, terus Anda catat, dan begitu Anda catat Anda nggak ngerti ilmu ini, maka Anda detik itu juga jangan ditunda, langsung konsultasi sama saya. Pak, saya tadi itu lihat rekaman ada strategi begini, Pak. Ada ilmu begini. Ini maksudnya apa, Pak? Nah, itu Bapak Ibu detik itu juga tuh langsung konsultasi ke saya. Gitu. Jangan malah ditunda-tunda gitu. Kalau ditunda itu nanti muncul masalah baru Bapak Ibu. Begitu masalah baru, masalah tadi belum selesai, numpuk lagi masalahnya. Nanti ketemu masalah lagi, numpuk lagi. Jadi akhirnya makin berat tantangannya, makin banyak masalah yang harus diselesaikan. Ya, seperti itu Pak. Jadi coba cek nanti nggak bisa masuk Zoom-nya ini kenapa? Ya, apakah faktor sinyal, apakah faktor memori, atau faktor kalau memang nggak bisa nginstal itu biasanya faktor settingannya. Yang keempat, nggak bisa install itu karena dia tipe handphonenya bukan Android. Ya, begitu Pak Sujono ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, Oh iya Pak, ya. iya Pak. Enggak. Seandainya loh Pak. Seandainya waktu training tuh kan masuk Zoom. Seandainya pinjam atau pakai HP lain bisa nggak? Bisa. Jadi makanya tadi solusinya bisa pakai HP pasangannya, HP anaknya, nggak masalah Pak. Meskipun kartunya nggak dipindah. Ya, walaupun istilahnya ya kartu otomatis kalau pakai handphone lain kan nomor handphone beda, nggak masalah Pak. Jadi kalau Zoom ini nggak ada kaitannya sama nomor handphone Pak. Oh iya. Kalau Zoom ini mau pakai handphone siapapun boleh sepanjang dia Android, sepanjang hari ini memorinya memang oke.
sepanjang settingannya juga benar. Ya. Gitu Pak Ya, ya. Sujono ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Halo. Ada lagi yang lain? Ya, Bapak Ibu sekali lagi, tolong saya pesan kepada Anda, kuasai 3 tadi ya. Kuasai 3 tadi. Betul-betul kuasai. Kalau Anda betul-betul ingin mudah menaklukkan bisnis ini. Ya, siapapun yang betul-betul paham, fokusnya bangun aset, ya, generasi 1 sampai 20, fokusnya on system, ya, fokusnya membangun kelebaran, kedalaman, maka Anda akan mudah sekali membangun bisnis ini. Ya, melebar bagaimana caranya, ke dalam bagaimana caranya, kenapa harus on system, kenapa harus fokus ya. Oke, saya pikir cukup Bapak Ibu ya. Besok lihat rekamannya, Bapak Ibu lihat rekamannya dan catat sekali lagi rekamannya, dan kalau belum jelas Anda lihat Anda konsultasikan ke saya kalau ada yang belum jelas ya. Oke, terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.